Ya pengaruh. Jadi perempuan yang disimpan itu Mempengaruhi dia. perekonomiannya dia, terus yang dinikahi juga. Yang si simpanannya juga. Kan yang dinikahi juga mempengaruhi. Bukan hanya yang disimpan. Okay. Kalau misalnya ada laki-laki nikah sama si A gitu, pertukaran energi gitu kan? Lebih acak kan? Dia bertukar dengan dua wanita kan? Jadi si wanita menyerap energi si laki-laki. Semuanya exchange kan? Sacred energy exchange. Tuker. Nyampur. Makanya jangan melakukan hubungan seks ketika kalian sedang stres. Tambah stres pasti. Ketika sekalian marah, tambah marah setelahnya. Makanya kebanyakan orang kan keliru kan, hubungan seks saat marah kan. Lebih baik kemarahannya diselesaikan dulu. Sampai tenang, damai, baru berhubungan. Kan tinggal nggak mau kan berarti kan simpel kan masalahnya. Bingung cara menyadarinya. Ya kan aslinya nggak perlu disadari kan itu kan. Ya tinggal nggak usah kan. Kayaknya mbaknya ini sih dia masih seneng. Iya. Ya udah kalau masih seneng kan tinggal ya disadari kan rasa senangnya. Kemudian nanti pelan-pelan kan lenyap. Ya cari kegiatan lain. Intinya kalau nggak mau dipoligami ya nggak usah kan gitu doang kan. Ya, gampang kan. Masih cinta soalnya itu kan yang repot kan di situ. Nah, kadang PPI gini. Jadi orang itu kadang salah sangka dia cinta atau dia membutuhkan cinta dari orang itu kan gitu kan. Iya. Apakah dia benar-benar cinta orang itu ataukah dia butuh cinta dari orang itu? Bedanya signifikan. Ketika kita butuh cinta dari orang itu ya akhirnya ya kayak gitu tadi. Bulet gitu tadi. Tapi kalau kita mencintai ya kita akan gampang. Oh enggak ya enggak. Iya. Enggak ada masalah. Itu tegas ya? Ya lebih baik mencintai diri sendiri terlebih dahulu kan. Kita hanya bisa mencintai orang lain ketika kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri kan. Ya enggak jadi pengemis cinta. Iya. Kalau jadi pengemis cinta ya di poligami akhirnya mau kan. Nah sekarang gini, tak tanya, masang susuk itu bener atau enggak? Masang susuk. Masang susuk itu apa sih? Apa dulu wis? Masang susuk memasukkan itu apa? Suatu benda ke tubuh kita. Bendanya apa? Biasanya, aduh aku nggak pernah. Kayaknya loh, emas. Emas gitu. kan? Emas yang disayat tipis sehingga bisa dimasukkan kan? Iya. Kayak seujungnya jarum kan, tipis banget intinya. Oh enggak sampai 0,1 gram kan, kecil kok pokoknya, tapi bayarnya mahal ke dukunnya. Kan gitu. Nah sekarang tak tanya, zaman sekarang ada nggak perawatan wajah yang pakai emas? Ada. Apa? Treat Live itu pakai emas nggak? Masker. Apa Om? Treat Live itu pakai emas. Benang emas kan, kolagen ya? Benang kolagen ya? Masker ada. Masker itu ada emasnya. Kalau injeksi ada sih, injeksi. Injeksi emas. Oh, berarti ada kan? Kayak suntik salmon, DNA salmon gitu itu juga. Berarti ada yang suntik emas. Ada. Kan sama kan? Iya. Iya kan? Cuma yang susuk itu cara tradisional, terus ada cara yang modern disuntik unsur emas. Iya. Berarti kan emas terbukti memang berefek terhadap saraf-saraf wajah kan? Otot wajah sehingga strukturnya itu bisa lebih kencang, lebih bagus. Di aktivitas sendiri itu tidak bisa dimaknai negatif. Yang dimaknai negatif adalah kalian ke dukunnya. Bukan masang susuknya, tapi ke dukunnya yang bisa dimaknai negatif. Karena kalian ke dukun berarti kalian sedang ada di posisi apatis, ya kan? Kalian merasa tidak berdaya, tidak percaya diri, kemudian tak ke dukun aja kayaknya cuma makhluk halus nih yang bisa bantu aku. Bukan emasnya, tapi makhluk halusnya yang bisa bantu kalian. Akhirnya kalian ke dukun.
dukun, terus masang susuk. Itu pun ya ada yang beneran dipasang, ada yang enggak. Ada yang pakai mawar, terus akhirnya emasnya masuknya ke mawarnya, enggak ke kulit kalian. Jadi ya lebih banyak tipu-tipunya. Tapi kalau kalian suntik implan emas atau mungkin perawatan yang masker ada emasnya, kan itu memang ada emasnya kan. Dan itu terbukti mengencangkan wajah atau meregenerasi sel-sel wajah dan lain-lain kan. Iya. Mas, dan yang pernah aku tahu itu kan kayak LC gitu itu Mas, itu kan mereka karena persaingan gitu ya, biar dia tuh kayak laris, kayak kepilih tamu gitu ya, biar ke booking gitu kan. Nah biasanya tuh dia tuh kayak pergi ke dukun, dia pasang susuk emas, atau dia tuh kayak bedak dibawa ke dukun, biar nanti dia kayak kelihatan lebih cantik, biar dia kayak nggak kalah saing gitu Mas, biar rame gitu. Nah itu kayak gimana itu Mas? Jadi ketika misal gini lah, coba sampean lihat lah temennya sampean sebelum pasang susuk sama setelah. Setelah pasang susuk, setelah pakai bedak itu memang dia kelihatan lebih cantik sih Mas. Tapi dideketin itu awalnya nggak enak kan, lebih nggak enak daripada sebelumnya. Energinya kayak kerasa nggak enak gitu. Minus dia, terlalu membeku. Jadi yang membuat ini ke dukun itu kan spektrumnya rendah kan, antara rasa apatis, rasa bersalah dan lain-lain. Dan takut. Sehingga kalau kita misal ke dukun, berarti kita harus menyamakan frekuensi kita dengan dukunnya kan, biar bisa selaras, terus bisa dipasang susuknya dan lain-lain. Artinya kita sengaja menurunkan tingkat energi kita atau tingkat getaran atau tingkat emosi kita sehingga sama dengan dukunnya. Dari situ hidup semakin ruwet. Setelah masang susuk ya pasti ada aja tambah stres, tambah apa, entah sakit-sakitan dan lain-lain. Nah itu apa ada hubungannya sama makhluk halus ya Mas yang dimasukin ke susuknya atau Enggak. sama ke bedaknya itu tadi? Kalau kalian berada dalam sekarang ya, kalau misal yang tanya ini adalah yang masang susuk, bisa dikatakan ada. Tapi kalau yang masang adalah orang yang tidak masang susuk dan dia sepenuhnya sadar, atau mungkin dia masang susuk tapi sadar, nggak ada. Tergantung orang yang tanya. Jadi ketika orang yang tanya itu misal dia masang susuk, percaya dukun, percaya setan, ya ada. Karena dengan dia berada dalam getaran rendah, berarti ya dia sedang menarik getaran yang sama dan bisa diartikan sebagai setan atau makhluk halus dan lain-lain. Berarti intinya itu yang salah bukan susuknya ya, Bukan tapi susuknya, tapi energi orangnya. orangnya dia yang kayak apatis, takut, terus dia pergi ke dukunnya itu yang salah ya. Jadi misal ada orang percaya dia kerasukan setan. Biasanya kan orang memposisikan dirinya sebagai korban kan. Wah, aku ini stres gara-gara dirasui setan gitu kan. Padahal enggak. Dia stres akhirnya dirasui setan. Bukan dia dirasukin setan akhirnya stres. Enggak. Dia stres dulu, dia apatis dulu, dia merasa bersalah dulu, baru dirasui setan. Ya sama kayak orang kena santet, kena guna-guna, terus kena warungnya jadi sepi, katanya dia percayanya dia diguna-guna, ya dia stres dulu, baru guna-gunanya muncul. Bukan dia diguna-guna dulu, baru dia apatis. Jadi pasti dirinya sendiri dulu yang ngundang. Kalaupun itu ada. Kalau orang lagi kena case, dia percaya dia kena santet, dia percaya dia hanya bisa dibantu dengan susuk. Kalau kita jawabnya, oh nggak ada kok, setan susuk itu nggak ada, ya nggak bantu apapun kan. Kan lebih baik dijawab ada, cuma agak diluruskan kan. Selama ini kan dia nganggap dia sebagai korban kan. Oh, daganganku sepi gara-gara Diganggu dikirimin. Nah, dia tinggal kita luruskan, ya memang kiriman itu ada, tapi kalian yang mengundangnya. Dari situ kan dia akhirnya pindah posisi kan, oh berarti ya gara-gara aku. Baru ada solusinya. Ya tinggal disadari semua rasa-rasa yang nggak enak. Nanti pelan-pelan hilang semua yang gaib-gaib aneh-aneh. Pocong gundul lah, atau kuntilanak beranak, atau tuyul mosing lah. Berarti kalau yang dibilang pasang susuk terus matinya susah itu karena ada makhluk halusnya tuh enggak bener ya Mas ya? Yang bikin dia matinya susah tuh bukan karena si susuk yang ada makhluk halusnya itu, tapi karena energinya itu ya? Karena dia stres. Stres Ya kan, karena dia apatis, akhirnya matinya kan juga kondisinya kayak apatis kan? Iya. Nggak enak, orang mati dalam kondisi apatis itu nggak enak. Iya, oke. Sama kayak gini lah, orang mati dalam kondisi sehat sama sakit, lebih enak mana? Sehat. Sama aja kan hasilnya.
Asal dia menerima sakitnya, dia tetap bahagia, kan mati juga nggak ada masalah. Oh iya iya. Tapi kalau dia udah sakit, dia nggak terima terhadap kenyataan bahwa dia sakit, ya tambah menderita. Susah mati kan? Sama Iya. pernah lihat orang di rumah sakit, lagi sakit, dia nggak bisa nerima penyakitnya, terus dia matinya itu susah. Iya. Ada kan? Ya sama kan, kayak orang masang susu kan. Oh iya iya. Berarti kalau misalnya ada LC kayak yang satunya laku, yang satunya laris, itu bukan karena kedukun mana ya? Karena energinya sendiri ya. Karena energinya sendiri. Biasanya orang ngira kan ketika kerja LC semakin laris berarti energinya semakin besar kan? Enggak. Semakin dia laris berarti energinya semakin rendah. Oh. Lah, ya iya kan? Semakin dia nggak laku, dia akan semakin cepat keluar dari lingkaran itu. Oh gitu ya. Lah iya dong. Kalau dia laku ngapain dia keluar? Oh makin energinya rendah, makin dia laris ya. Karena semakin dia rendah, dia semakin narik tamu-tamu yang energinya rendah Yang juga. sama, yang ke situ kan pasti juga Energinya energinya rendah. Oh, gitu-gitu iya, iya. kan? Orang yang nggak bahagia cari hiburan. Oke, Nggak oke. mungkin orang yang damai-damai bahagia nggak mungkin Datang ke diskotik. ke diskotik ngapain? Oh, oke. Oh gitu ya. Oh iya 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 iya. Ngapain kan? Makanya kalau mencari jodoh jangan di diskotik. Ya jangan. Jangan. Jadi gini, intinya kalau apa ya? Kalau kalian minum, misal kalian doyan minum minuman alkohol, kalian coba mirroring lah. Kalian nggak akan pernah bisa minum alkohol lagi. Contohnya gampangnya Sinta. Sinta itu pernah diajak temennya minum, akhirnya keterusan lah. 4 tahun lalu lah. Nah setelah itu dia mirroring. Sampai sekarang dia nggak bisa minum. Tiap minum alkohol dia muntah. Karena memang kesadaran itu nggak bisa berdampingan dengan zat-zat yang Oh. membuat kita nggak sadar. Nggak bisa, pasti tubuh akan otomatis menolak. Oh iya iya. Iya. Muntah langsung muntah. Jadi bagi kalian yang ketagihan alkohol, ke dunia malam, coba mirroring lah. Nanti pelan-pelan kalian akan keluar dari lingkaran tersebut.